Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Maulana Saputra. NIM saya 250 2021 10 204. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat gimana proses berdirinya dan masa kejayaan serta faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Syafawi. Nah, langsung saja. Daulah Syafawi berdiri pada awal abad ke-16 Masehi di Persia. Bermula dari terikatnya Sufi Safawiyah Ardabil, Azerbaijan yang didirikan oleh Syekh Safi al-Addin pada 1252 sampai 1334 Masehi. Kemudian berubah menjadi militan di bawah Syekh Junaidi dan Haidar hingga Syekh Ismail I merebut kekuasaan pada 1501 Masehi dan menjadikan Tabriz sebagai ibu kota. Masa kejayaannya tercapai pada pemerintah Shah Abbas I dari 1587 sampai 1629 Masehi yang memusatkan administrasi, mengatasi gejolak internal, merebut wilayah seperti Iran, Irak, Bahrain, dan Afghanistan, serta menguasai kawasan luas hingga bersaing dengan Utsmani dan Mughal kalau salah. Dan untuk masalah kemundurannya ialah disebabkan oleh konflik berkepanjangan dengan Daulah Utsmani akibat perbedaan mazhab Syiah dan Sunni. Dekadensi moral pemimpin seperti pecandu narkotika serta kelemahan politik internal. Nah, mungkin itu saja yang saya beritahu masalah tentang Daulah Syafawi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari yang saya yang diberikan soal kepada Bu dosennya ialah bab yang paling menarik dalam ilmu pelajaran sejarah peradaban Islam ialah bab tentang kejayaan Daulah Abbasiyah. Menurut saya yang paling menarik itu. Soalnya gimana? Menjadi inspiratif karena menunjukkan bagaimana komitmen umat terhadap ajaran Islam, keseimbangan dunia dan akhirat, serta asimilasi ilmu dari Yunani dan Persia dan India. India juga mendorong kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan politik. Inspirasi ini terletak pada dinamisme Islam yang rahmatan lil alamin, mendorong umat untuk istiqomah maju tanpa stagnasi, stuck gitu. Dan yang ketiga ialah yang faktor kemajuan dan kemunduran solusi daulah Islam. Menurut saya faktor kemajuannya ialah keistiqomahan umat terhadap ajaran Islam, keseimbangan dakwah dari segi dunia dan maupun di dunia dan akhirat. Asimilasi budaya serta terjemahan karya ilmiah dari peradaban lain. Nah, itu asimilasi yang budaya serta terjemahan karya ilmiah terhadap peradaban lain. Stabilitas politik. Yang ketiga itu adalah stabilitas politik dan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Nah, ketika politik itu stabil dan perkembangan lembaga pendidikan itu stabil, nah mungkin itulah salah satunya faktor kemajuannya. Faktor kemundurannya ialah ada dua, internal, internal dan eksternal yang saya pelajari. Internal ialah perebutan kekuasaan, dekadensi moral penguasa, stagnasi intelektual dan korupsi. Nah, itu. Yang eksternal ialah konflik seperti perang salib dan serangan bangsa Mongol dan eksploitasi barat. Untuk masalah solusi pencegahan runtuh ialah perkuat pendidikan manhaj wasatiyah lupa gue ya. Mungkin itu ya. Yang dinamis untuk mencegah ekstremisme, kebangkan iptek berbasis Islam, dan bangun kesatuan umat melalui reformasi politik, anti korupsi serta kolaborasi global. Nah, yang keempat ialah perbedaan eksperimentasi Barat dan Islam. Untuk Barat sendiri yaitu bertujuan untuk eksploitasi sumber daya, dominasi ekonomi dan penindasan untuk kapitalisme.
Jadi ditindas. Kalau imperialisme barat itu ditindas gitu. Kalau Islam, futuhat Islam yaitu menyingkirkan hambatan dakwah, penjelasan ajaran tanpa paksaan, egaliter bagi semua warga gitu. Untuk tujuannya, untuk perlakuannya ialah kerja paksa untuk barat. Untuk imperialisme barat ini yaitu kerja paksa, rampas hak, eksploitasi rakyat jajahan. Untuk masalah perlakuannya itu tuh kerja paksa, rampas hak, eksploitasi rakyat jajahan. Nah, untuk perlakuan yang futuhat Islam yaitu hak setara non muslim, fokus pemahaman fitrah dan akal untuk masuk Islam sukarela. Maksudnya tuh menunggu untuk ya biar dia bertobat sendiri gitu. Untuk orang-orang kafir siapa tahu dapat hidayah gitu. Dan dampaknya dari imperialisme barat ialah bencana bagi yang dijajah dan kemakmuran untuk yang dijajah. Nah, untuk Islam futuhat Islam sendiri ialah penyebaran Islam damai dan kemakmuran bersama. Nah, mungkin itu saja. Oh, ya ada yang terakhir. Pendapat tentang peradaban Islam dari Indonesia. Menurut saya setuju karena sejarah masuknya Islam secara damai via perdagangan Gujarat dan Arab sejak abad 12-13 Masehi kalau nggak salah, menghasilkan adaptasi budaya unik yang dinamis serta potensi populasi muslim terbesar dunia untuk jihad, teknologi dan dakwah digital. Alasannya Indonesia punya pengalaman integrasi adat budaya dengan Islam seperti Muhammadiyah yang inovatif di impact untuk menghidupkan kembali seperti masa kejayaan prioritaskan reformasi pendidikan, penguatan identitas moderat, pengembangan startup Islami dan kolaborasi umat untuk keadilan global. Dan kesimpulannya ialah untuk menghidupkan kembali peradaban Islam seperti masa kejayaannya. Seperti kerajaan Abbasi ya fokus pada reformasi pendidikan integral yang menggabungkan ilmu agama, sains dan teknologi, mirip terjemah Baitul Hikmah guna cegah stagnasi intelektual. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, cukup di sini. Mungkin ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.